Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Afira Mutiara Sari dengan NIM 18 19 10 50 10 15. Di sini saya akan memaparkan tentang hubungan Omnibus Law, One Map Policy, dan Online Single Submission pada Sistem Informasi Perencanaan. Yang pertama yaitu Omnibus Law sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Omnibus Law dapat diketahui yaitu merupakan suatu bentuk perubahan sehingga masyarakat diharuskan untuk mengetahuinya. Omnibus Law juga memiliki implikasi terhadap penataan ruang. Dalam pengesahan RUU Cipta Kerja yang memiliki niat untuk terlepas dari negara yang berpenghasilan rendah. Seperti tertuang dalam pasal 15 RUU Cipta Kerja ayat 1, dalam hal pemerintah daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat kedua yaitu pemerintah pusat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama sesuai dengan rencana tata ruangnya. Pada ayat ketiga berbunyi yaitu tentang rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan pasal 14 pada ayat 1 berbunyi yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 huruf A merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan RDTR. Pada ayat kedua, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar. Ketiga, penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana yang dimaksud ayat kedua dilakukan sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan atau usahanya dengan RDTR. Ayat keempat, pemerintah pusat wajib mengintegrasikan RDTR ke dalam bentuk digital sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua ke dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Pada ayat kelima, dalam hal pelaku usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana yang dimaksud pada ayat ketiga telah sesuai dengan RDTR, pelaku usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat keempat, dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ayat ke-6, setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ke-5 tadi, pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha.
Selanjutnya yaitu dalam peraturan tata ruang berdasarkan Omnibus Law. Yang pertama, klausul izin jadi kesesuaian. Pada pasal 1 ayat 32 dalam UU yang semula izin pemanfaatan ruang itu dihilangkan dan berganti menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang kedua, kewenangan gubernur dan bupati dipangkas. Pasal 10 dan pasal 11 UU Tata Ruang Pemprov masih berwenang untuk melaksanakan penataan kawasan strategis di daerah mereka. Kewenangan tersebut dihapus dalam Omnibus Law, sehingga kewenangan daerah hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang. 3. 6 pasal sekaligus yang mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 49 hingga pasal 54 dan keenam pasal tersebut dihapus dalam Omnibus Law. Keempat, pasal 60 huruf D UU Tata Ruang yang di mana masyarakat berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pejabat apabila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang di daerahnya. Dalam Omnibus Law ini, klausul mengajukan tuntutan itu dihilangkan dan berganti menjadi mengajukan keberatan. Yang kelima, pasal 74 UU Tata Ruang pidana berupa denda bagi korporasi yang melanggar dengan sebesar 3 kali lipat dari denda untuk individu pelanggarnya. Dalam Omnibus Law, hukuman denda di Korting hanya menjadi sepertiganya saja. Berikutnya yaitu One Map Policy. Berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta dengan skala 1:50.000 sebagai arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basic data, dan satu geoportal. Pada tingkat ketelitian pada peta skala 1:50.000. Dalam proses penyusunan satu peta yang mencakup kegiatan integrasi, sinkronisasi, dan komplikasi terhadap informasi geospasial tematik yang memiliki tujuan untuk berbagi data informasi geospasial antar pemangku kepentingan. Dengan melalui jaringan informasi geospasial nasional guna untuk mendukung pembangunan nasional. Pemerintah meluncurkan geoportal kebijakan satu peta untuk menyediakan satu peta yang lebih akurat. Percepatan program kebijakan satu peta atau KSP ini diatur sejak tahun 2016 melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi 8 dan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016. Kebijakan satu peta atau KSP ini merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan pembangunan nasional. Adanya kebijakan satu peta ini atau yang biasa disebut dengan KSP merupakan salah satu program prioritas yang dijadikan dasar dari perencanaan guna untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kebijakan satu peta atau KSP ini memiliki manfaat. Yang pertama yaitu untuk membantu percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui penggunaan peta referensi dengan standar yang sama, serta dapat diakses melalui satu pintu, yaitu melalui geoportal. Yang kedua, penyediaan lahan guna membangun proyek strategis nasional tersedia lebih mudah. Manfaat yang ketiga yaitu keefektifan dan peningkatan kepastian memperoleh izin serta status lahan bagi investor khususnya dalam sektor perkebunan,
pertambangan, dan infrastruktur melalui implementasi sistem online single submission atau yang biasa disebut dengan OSS. Manfaat kebijakan satu peta yang keempat yaitu memantau dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti hasil perkebunan, pertambangan, sumber daya lahan secara transparan sehingga pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal. Manfaat yang kelima yaitu memberikan satu standarisasi yang sama dan transparan dalam mengukur lahan pembangunan tata ruang wilayahnya. Manfaat manfaat kebijakan satu peta yang terakhir yaitu aspek perencanaan, pemanfaatan ruang nasional, serta pengambilan keputusan tata ruang wilayah dapat lebih efektif dan lebih efisien melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah. Selanjutnya yaitu Online Single Submission atau OSS. Online Single Submission atau OSS ini adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat guna mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Online Single Submission atau OSS ini merupakan amanat dari Perpres nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Online Single Submission atau OSS memiliki manfaat, yaitu yang pertama untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pemecahan masalah dan pelaporan perizinan pada satu daerah. Manfaat yang kedua yaitu mempermudah untuk mengurus berbagai perizinan usaha, baik itu prasyarat usaha seperti lingkungan, bangunan, dan lokasi, serta izin usaha dan izin operasional. Manfaat online single submission atau OSS yang ketiga yaitu memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha. Manfaat yang keempat yaitu memfasilitasi pelaku usaha untuk saling berkaitan dengan stakeholder dan memperoleh izin secara cepat, aman, dan tepat waktu. Setelah itu, berikutnya yaitu Geospatial Information System atau yang biasa disebut dengan GIS atau GIS. GIS sendiri yaitu merupakan suatu sistem informasi khusus yang mengelola data serta memiliki informasi spasial yang bereferensi ke ruangan. Output dari pengolahan data yang dilakukan melalui aplikasi ArcGIS ini yaitu peta. Peta sendiri yang nantinya dapat menampilkan informasi secara geografis. Berikutnya yaitu pada Omnibus Law ini merupakan penegasan kembali oleh pemerintah guna memberi ketentuan dalam membangun usaha melalui online single submission atau biasa disebut dengan OSS, yang dimana online single submission atau OSS ini sendiri sangat berperan atau memiliki peran yang penting untuk membantu serta mempermudah pelaku usahanya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.